Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Khairunisa. dan saya Zahra Tiara Rizwanika. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam Bani Fatimiyah Mesir. Nah, materi yang akan kita jelaskan pada hari ini yaitu tentang kerajaan Bani Fatimiyah Mesir, yang kedua tentang sistem pendidikan masa Bani Fatimiyah Mesir, dan yang terakhir yaitu tentang peradaban Islam masa Bani Fatimiyah Mesir. Langsung saja, materi pertama akan dibahas oleh Khairunisa. Kerajaan Bani Fatimiyah Mesir. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi, yang pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisabkan kepada Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinasti ini mengklaim bahwa dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dan Fatimah. Namun, masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Ismailiyah yang didirikan oleh Said ibnu Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah ini mendapat sambutan yang baik, terutama dari suku Berber Ketama. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Aghlabiyah di Afrika, Rustamiyah Kharaib di Tahart, dan Idrisiyah Pez dijadikan sebagai bawahan. Pada awalnya, Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah ibnu Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Ismailiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Daulah Fatimiyah memasuki era kejayaan pada masa pemerintahan Abu Tamim Ma'abu Daud yang bergelar Al-Mu'iz pada tahun 953 sampai 997 Masehi, yang telah berhasil menaklukkan Mesir dan memindahkan pemerintahan ke Mesir. Pada masa ini, rakyat merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera dengan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya adalah banyaknya bangunan fisik seperti masjid, rumah sakit, penginapan, jalan utama yang dilengkapi lampu-lampu dan pusat perbelanjaan. Pada masa ini pula berkembangnya berbagai jenis perusahaan dan kerajinan seperti tenunan, keramik, perhiasan emas dan perak, peralatan kaca, ramuan, serta obat-obatan. Kesuksesan lainnya adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Besarnya minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan mendapat dukungan penguasa dengan mengembangkan Dar al-Hikmah pada tahun 1005 Masehi. Dan perguruan tinggi Al-Azhar yang sebelumnya adalah bangunan masjid. Selanjutnya, sistem pendidikan masa Bani Fatimiyah Mesir. Bani Fatimiyah telah menyumbangkan banyak kemajuan untuk masyarakat Mesir. Selama 262 tahun, Fatimiyah telah mencapai kemajuan yang pesat terutama pada masa Al-Mu'iz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Pada masa kejayaan ini berada di bawah 3 khalifah, dan Bani Fatimiyah menjadi bani ketiga dalam Islam yang berhasil memajukan peradaban Islam pada periode klasik. Yang pertama, pada masa pemerintahan Al-Mu'iz Lidinillah, Panglima besarnya Jauhar Al-Khatib telah berhasil membangun perguruan tinggi Al-Jami' Al-Azhar atau kita kenal dengan Universitas Al-Azhar yang diresmikan pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Pada mulanya, kurikulum yang diterapkan di universitas tertua di dunia itu adalah berdasarkan mazhab Syiah aliran Ismailiyah. Yang kedua, pada masa Khalifah Al-Aziz Billah Al-Mu'iz, beliau banyak membangun istana dan juga mengembangkan Universitas Al-Azhar sehingga mampu menyediakan asrama bagi mahasiswa dengan gratis.
Kitab terbesar dalam bidang fikih Syiah adalah kitab karangan seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Bani Fatimiyah, yaitu Yakub Ibnu Kilis. Dan Al-Aziz juga berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, kegiatan diskusi semakin dikembangkan dari istana beralih ke perpustakaan. Pada pemerintahan ini sudah dibangun perpustakaan Darul Hikmah. Khalifah Al-Hakim bi Amrillah juga mendirikan Darul Ilmi sebagai pusat pengajaran ilmu kedokteran dan astronomi. Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah merupakan lembaga pendidikan yang menjadi corong dan alat untuk propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Dan pada masa itu, sistem pengajaran terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas umum yang diperuntukkan bagi orang yang datang ke Al-Azhar untuk mempelajari Al-Quran dan penafsirannya. Yang kedua yaitu kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar yang kuliah dengan para dosen dan ditandai dengan mengajukan pertanyaan dan mengkaji jawabannya. Yang ketiga yaitu kelas Darul Hikam, yaitu kuliah formal yang diberikan oleh para mubalik seminggu sekali pada hari Senin yang dibuka untuk umum, dan pada hari Kamis dibuka khusus untuk mahasiswa pilihan. Materi terakhir yaitu peradaban Islam masa Bani Fatimiyah Mesir. Yang pertama pada bidang politik dan pemerintahan. Dari segi politik, dinasti Fatimiyah membentuk wazir-wazir atau wazir tanfis dan wazir tafwid, serta dewan-dewan dalam pemerintahan, diantaranya ada Dewan Majlis, Dewan Nazar, Dewan Tahqiq atau Sekretaris, Dewan Barid atau Pos, Dewan Tartib atau Keamanan, Dewan Kharaj atau Pajak, dan lain-lainnya. Bentuk pemerintahan pada masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Dalam pelaksanaannya, khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kontrol kekuasaan khalifah. Menteri-menteri wazir kekhalifahan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. Yang kedua, pemikiran dan filsafat. Dalam menyebarkan Syiah, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani. Kelompok ahli filsafat yang paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah ini adalah Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok ini lebih cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah. Yang ketiga, keilmuan dan kesusastraan. Seorang ilmuwan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis. Ia berhasil membangun akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masanya, ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika bernama Muhammad Tamimi dan juga ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salamah Al-Qudai. Seorang ahli sastra juga muncul pada masa Fatimiyah adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Kemajuan keilmuan yang paling fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilannya membangun sebuah lembaga keilmuan yang disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada tahun 1005 Masehi. Ilmu astronomi banyak dikembangkan oleh seorang astronomis yaitu Ali Ibnu Yunus, kemudian Ali Al-Hasan dan Ibnu Haytham. Dalam masa ini, kurang lebih 100 karyanya tentang matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran telah dihasilkan. Yang keempat, ekonomi dan perdagangan. Mesir mengalami kemakmuran ekonomi dan fasilitas kultural yang mengungguli Irak dan daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Di segi pertanian, dinasti Fatimiyah juga mengalami peningkatan, yaitu keberhasilan pertanian di Mesir pada masa ini bisa dikelompokkan kepada 2 sektor. Yang pertama, daerah pinggiran-pinggiran Sungai Nil, dan yang kedua, tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah untuk dijadikan lahan pertanian. Mereka membagi waktu untuk bercocok tanam dalam 2 musim. Yang pertama musim dingin, yaitu bulan Desember sampai bulan Maret, dengan aliran-aliran dari selokan Sungai Nil. Pada musim ini mereka biasa menanam gandum, kapas, dan pohon rangi. Yang kedua yaitu pada musim panas, yaitu bulan April sampai bulan Juli. Karena air Sungai Nil mulai surut, maka mereka mengairi sawah ladang dengan mengangkat air dengan alat. Pada musim ini mereka menanam padi, tebu, semangka, anggur, jeruk, dan lain-lain. Di bidang perdagangan, mereka melakukan perdagangan dengan mengunjungi beberapa daerah seperti Asia, Eropa, dan daerah sekitar Laut Tengah. Dan pada masa dinasti Fatimiyah, mereka menjadikan kota Fustat sebagai kota perdagangan. Yang kelima, sosial kemasyarakatan. Pada waktu orang-orang Fatimiyah memasuki Mesir,
penduduk setempat ada yang beragama Kristen Kipti dan Ahlus Sunnah. Mereka hidup dalam kedamaian, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Boleh dikatakan tidak terjadi pertengkaran antara suku maupun agama, dan masyarakatnya mempunyai sosialitas yang tinggi sesama mereka. Yang keenam, pemahaman agama. Sesuai dengan asal-usul dinasti Fatimiyah, ini adalah sebuah gerakan yang berasal dari sekte Syiah Ismailiyah. Maka secara tidak langsung, dinasti ini sebenarnya ingin mengembangkan doktrin-doktrin Syiah di tengah-tengah masyarakat. Namun dengan berbagai pertimbangan mereka tidak terlalu memaksa pemahaman ini harus diikuti oleh para penduduk. Mereka bebas beragama sesuai dengan apa yang mereka yakini, dan hal ini dilakukan supaya mereka selalu mendapat dukungan dari rakyat demi berdirinya dinasti Fatimiyah di negeri para nabi ini. Nah, itulah tadi presentasi dari kami tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam Bani Fatimiyah Mesir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini, dan apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan pada kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.